Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 833. Chapter 833, semuanya adil dalam perang. Tanggulin tersenyum dan berkata, Yang Mulia Jenderal, apakah menurut Anda saya gila? Atau apakah saya terlihat seperti orang bodoh bagi Anda? Apakah Anda sekarang berbicara kepada saya tentang reputasi? Sadarlah, pasang parasut di pesawat dan minta staf officer Sen untuk mengawal saya. Saya akan membiarkan dia melompat dari pesawat dengan parasut setelah saya merasa aman. Saya yakin Anda memiliki sumber daya untuk menjemputnya kembali. Kita tidak perlu membuang waktu untuk membicarakan hal-hal lain. Anda tidak punya pilihan selain mempercayai saya sekarang. Atau mungkin Anda ingin melihat saya binasa bersamanya. Tubuh Sensing gemetar saat dia menangis. Kakinya benar-benar lemas. Dia hanya berhasil berdiri dengan bersandar pada Tanggulin. Sen Yue mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap Tanggulin dengan dingin. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku di masa depan. Tanggulin berkata dengan santai, kita akan meninggalkan pembicaraan tentang masa depan ke masa depan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Sen Yue berteriak tegas, mundur, biarkan mereka naik ke pesawat. Tanggulin membawa Sensing dan menaiki Skywing F-17. Dia tidak terburu-buru menutup kanopi kokpit. Dia berkata datar, mungkin kita bisa melakukan ini dengan cara lain. Nanti, saya akan membiarkan petugas staf Sen mengawal saya kembali ke Pulau Iblis, dan kemudian dia akan menerbangkan pesawat kembali ke sini. Dengan cara ini, kalian tidak akan mengalami banyak kerugian juga. Saya mendengar bahwa Skywing F-17 dapat dikonfigurasi untuk remote control. Saya ingin tahu apakah yang ini dikonfigurasi seperti itu. Saya tidak ingin pesawat terbang kembali dengan sendirinya. Jika pesawat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh, saya sarankan kalian memperbaikinya. Jika tidak, Anda menangkap arus. Sen Yue merasa bahwa pemuda di depannya seperti burung tua yang licik yang telah memikirkan segalanya dengan cermat. Tidak, itu tidak dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh, katanya dingin. Baiklah, aku harap kamu tidak berbohong padaku jika kamu benar-benar peduli dengan adik perempuanmu. Pesawat sudah beroperasi dan kanopi perlahan-lahan menutupnya dari dunia luar. Tanggulin membungkus Sensing dengan Blue Silver Grace dan membuatnya duduk di kursi kopilot. Dia dengan cekatan mengendalikan sejumlah besar tombol dan Skywing F-17 tiba-tiba melaju di landasan. Mereka membubung ke langit yang sudah gelap gulita seperti tinta. Sensing memandangi uji coba ahli pesawat Tanggulin. Masih merasa takut, saat pesawat meninggalkan pangkalan Korps Angkatan Darat Laut Utara, air matanya mulai mengalir lagi meskipun dirinya sendiri. Meninggalkan markas Korps Angkatan Darat Nordsea berarti bahwa nasibnya sepenuhnya berada di tangan pemuda di sampingnya. Dia baru saja memperhatikan Tanggulin dengan baik. Dari samping, dia bisa melihat bulu mata yang panjang, wajah tampan, dan sepasang mata yang jernih. Jika dia hanya menilai dia dari penampilannya, dia tidak akan pernah berpikir dia akan menjadi penjahat jahat. Singkatnya, penampilan seseorang lebih penting dari apapun. Setelah Sensing memperhatikan ketampanan Tanggulin, ketakutan dan kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya agak mereda. Akankah, maukah kau membunuhku? Sensing bertanya. Tanggulin tersenyum. Kupikir kamu tidak takut mati. Tatapan Sensing terbakar amarah. Aku menantangmu untuk membunuhku jika kamu punya nyali. Kamu juga tidak akan bisa hidup. Tanggulin berkata, selama adikmu tidak melakukan hal bodoh, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Lagi pula aku tidak punya dendam mendalam padamu. Sudah cukup, duduk saja di sana dengan tenang. Di bawah kendali Tanggulin, kecepatan SKYWING 17 didorong hingga maksimum. Mereka menempuh jarak 30 km dalam sekejap mata. Pesawat itu turun perlahan dan hendak memasuki batas Pulau Iblis. Seperti yang diharapkan, Sen Yue khawatir tentang keselamatan saudara perempuannya. Tidak ada serangan atau upaya pengambilalihan yang dilakukan. Tanggulin menarik tuas kendali dan pesawat kembali menanjak. Itu menggambar busur yang elegan di langit dan terbang kembali ke markas Korps Angkatan Darat Nordsea lagi. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan saya menerbangkan pesawat kembali? Sensing menatapnya dengan kaget. Tanggulin berkata, apa kamu tidak tahu bahwa semua adil dalam perang?
Dan di sini saya pikir Anda adalah seorang petugas staf. Saat mereka berbicara, pesawat telah menempuh jarak 30 km lagi. Tang Wulin mencabut Kaisar Blue Silvernya. Pakai sabuk pengamanmu. Satu-satunya alasan mengapa dia meminta parasut dari Shen Yue adalah untuk mengacaukannya sehingga dia akan berpikir bahwa dia tidak terbiasa dengan pesawat itu. Shen Xing sepertinya mengerti maksudnya. Dia buru-buru memasang sabuk pengamannya. Tang Wulin tersenyum. Pegunungan biru tidak pernah menjadi tua, dan air hijau mengalir selamanya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan menepuk perut Shen Xing. Shen Xing merasakan sesuatu yang panas mengalir di dalam dirinya. Kekuatan jiwanya yang tersegel telah kembali padanya. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah menekan tombol dan kursi kopilot dikeluarkan dari pesawat. Kamu keparut, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Shen Xing berteriak saat dia naik ke langit. Saat dia mendengarkan teriakan ancaman yang semakin jauh, Tang Wulin hanya tersenyum. Dia mengendalikan Skywing F-17, membawanya ke akselerasi instan dan terbang langsung menuju Pulau Iblis. Pesawat memasuki batas Pulau Iblis dan mendarat perlahan. Pesawat ketiga, ini sudah pesawat ketiga yang dibawa Tang Wulin ke sini. Namun, itu bukanlah gaya kabin terbuka melainkan pesawat yang lengkap. Ketika pesawat mendarat dengan kokoh di tanah, Tang Wulin menyadari dengan terkejut bahwa selain Old Demon Nightmare dan Old Demon Blight, ada sesepuh lain yang tinggi dan besar. Ketika dia menghadapi Shen Yue dan para perwira dengan anak buah mereka dari Korps Angkatan Darat Nordsea, Tang Wulin mengendalikan situasi dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, ketika dia turun dari pesawat dan melihat tatapan iblis tua ketiga, jantungnya tidak bisa menahan detak. Di alam bawah sadarnya, perasaan buruk meluap. Old Demon Blight bertepuk tangan dengan keras. Tidak buruk, tidak buruk. Anda akhirnya berhasil. Tang Wulin memandang Old Demon Nightmare. Aku sudah melakukannya, jadi sudah waktunya kau melepaskan rekanku, kan? Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Tidak masalah. Setan tua ini selalu menepati janjinya. Aku akan membebaskan rekan-rekanmu itu. Tang Wulin sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Old Demon Nightmare akan mudah ditangani. Dia buru-buru bertanya, di mana mereka? Old Demon Nightmare mencibir. Aku telah memberikannya untuk Devor. Oh, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Old Demon Devor. Soalnya, aku sudah menyiksa kalian semua begitu lama, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Mulai sekarang, rekan-rekanmu menjadi miliknya. Kamu, Tang Wulin memelototi Old Demon Nightmare. Dia terbakar amarah. Old Demon Devor berkata dengan suaranya yang serak, tenang, aku tidak sekejam dia. Saya mencemooh penggunaan narkoba yang tidak etis. Persyaratan saya juga tidak tinggi. Selama Anda bisa melakukannya, saya akan membiarkan mereka pergi. Tang Wulin menjadi tenang setelah beberapa saat marah. Bagaimana mungkin seseorang tidak menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap? Dia memiliki firasat bahwa iblis tua ini tidak akan membiarkan dia dan rekan-rekannya pergi dengan mudah. Dia menatap dingin ke Old Demon Devor. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kilatan kegilaan tiba-tiba muncul di mata Old Demon Devor. Tidak banyak. Dalam hidup saya hanya memiliki satu hobi, yaitu makan. Itu sebabnya mereka memanggilku Old Demon Devor. Selama kamu menghabiskan semua makanan yang kuberikan padamu, aku akan melepaskan kalian semua. Makan. Ekspresi Tang Wulin langsung berubah menjadi aneh. Mungkinkah ada yang semudah ini? Jika seseorang bertanya kepadanya apa yang paling dia kuasai, hal pertama yang muncul di benaknya bukanlah menempa tetapi makan sebagai gantinya. Meskipun dia sangat berbakat dalam menempa, dia hanyalah pandai besi peringkat 6. Pandai besi dari peringkat 7 ke atas lebih terampil. Namun, ketika berbicara tentang makan, Tang Wulin tidak berpikir bahwa ada orang di benua Douluo yang bisa lebih terampil darinya. Baiklah, apa yang akan kita makan? Tang Wulin memandang Old Demon Devor. Old Demon Devor mengambil langkah maju dan meraih ke sisinya. Kemudian, dia meraih bahu Tang Wulin. Dia bergerak cepat, dan dia menghilang bersamanya dari tempat mereka berdiri. Old Demon Devor dan Tang Wulin telah pergi. Old Demon Blight melihat Old Demon Nightmare. Nightmare, saya pikir anak muda ini telah memecahkan rekor. Dalam 3 bulan dan 6 hari, dia berhasil menyeberangi lautan, menyusup ke markas Korps Angkatan Darat Laut Utara, dan menerbangkan pesawat kembali ke sini. Old Demon Nightmare mengangguk dan menghitung dengan ujung jarinya. Saya pikir dia melakukannya. Dia orang pertama yang melakukannya dalam 1500 tahun.
Gendut kecil itu juga telah menyeberangi lautan, tetapi dia langsung ditangani ketika dia mencapai sisi lain. Aku bahkan harus mengatur segalanya untuknya, tapi itu normal. Tanggulin ini, tidak heran dia adalah kaptennya. Paut Demon Blade menghitung dengan jarinya, kita harus segera memikirkan lebih banyak cara untuk menyiksanya. Dia dalam kondisi yang sangat bagus dan daya tahannya juga jauh lebih kuat dari master jiwa biasa. Lumayan. Aku paling suka monster kecil abnormal ini. Kita harus melihat dari dekat kelemahannya. Paut Demon Nightmare mendengus. Yang paling tidak manusiawi di antara kita adalah kamu. Paut Demon Blade berkata, kamu berbicara seolah-olah kamu manusia. Blade, menurutmu berapa lama yang dia butuhkan sebelum menyelesaikan uji coba di pihak Devor? Tanya Old Demon Nightmare. Paut Demon Blade tiba-tiba menggigil. Orang Devor itu, dia benar-benar memuakkan. Bisakah kita tidak membicarakannya? Pemandangan di depan matanya berubah. Ketika penglihatan Tanggulin hilang, dia sudah berada di dalam hutan. Dia masih di dalam lembah, tapi dia berada di hutan yang penuh dengan kehidupan. Soul Land 3 Chapter 834. Chapter 834 Old Demon Devor. Setiap kali dia melewati tempat ini, Tanggulin selalu merasa dia telah kembali ke Akademi Shrek. Dia benar-benar merindukan hari-hari yang dihabiskan di Akademi. Meskipun mereka telah berkultivasi dengan susah payah saat itu, setidaknya tidak ada penyiksaan secara bersamaan terhadap tubuh dan jiwa mereka. Tidak mudah baginya untuk menjalani bagian pertama, dan sekarang dia harus menjalani bagian kedua. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Old Demon Devor. Apa yang dia inginkan? Tanggulin paling khawatir dengan situasi rekan-rekannya. Dia telah terpisah dari semua orang untuk waktu yang lama sehingga dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu apakah rekan-rekannya masih hidup. Sebagai kapten, dia telah memimpin semua orang ke sini untuk menjalani pelatihan militer mereka. Jika sesuatu terjadi, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Paut Demon Devor melepaskan tangan Tanggulin. Suaranya parau dan nyaring. Itu bergema di hutan. Tidak perlu khawatir tentang rekan-rekanmu. Anda hanya perlu mengkhawatirkan diri sendiri. Tenang, tanpa perintah saya, Nightmare tidak akan melakukan apapun pada mereka. Mereka suka menyiksa orang lain, tapi saya tidak. Hanya iblis yang belum dewasa seperti mereka yang akan menggunakan hiburan tingkat rendah itu. Hidupmu akan jauh lebih menyenangkan jika kamu ikut denganku. Apakah Anda tahu mengapa judul saya Devor? Kehidupan yang menyenangkan. Ekspresi Tanggulin tidak berubah, tetapi dia berpikir dalam hatinya, aku akan bodoh untuk mempercayaimu. Pada awalnya, dia sebenarnya sedikit mempercayai Old Demon Blade. Namun, setelah cobaan berat menyerap Destruction Aura dan insiden berikutnya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Blade sebenarnya tidak berbeda dari Nightmare? Karena orang di depannya ini juga salah satu iblis tua, bagaimana dia bisa lebih baik dari yang lain? Dia hanya akan menyiksanya secara berbeda. Karena dia tidak tahu apa yang diinginkan iblis tua itu, dia memutuskan untuk tetap diam. Dia tidak punya pilihan selain menanggung siksaan dari iblis tua ini. Di hati Tanggulin, selalu ada secercah harapan dari awal hingga akhir. Dia berharap tantangan yang dia hadapi saat ini hanyalah tes dari akademi, dan iblis tua ini hanya mengujinya. Dengan harapan inilah dia berhasil bertahan melalui semua rasa sakit yang dia hadapi. Paut Demon Devor memandang Tanggulin dengan tatapan yang dalam dan dalam. Alasan saya dipanggil Devor adalah karena saya suka makan. Saya suka makan sejak dulu sekali, dan setelah saya menjadi iblis, saya bahkan lebih suka makan. Jadi, saya berbeda dari mereka. Semua dari mereka memiliki masalah mental karena sangat membosankan di sini ketika Anda tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Aku satu-satunya yang bersenang-senang di Pulau Iblis selama ini, dan itu adalah makan. Selama saya punya sesuatu untuk dimakan, saya tidak akan pernah merasa bosan. Makan memberi saya kegembiraan dan kesenangan. Makan. Ketika dia mendengar ini, Tanggulin secara naluriah menelan. Jika dia menghitung hari, setidaknya sudah 3 bulan sejak dia tiba di sini, dan dia belum makan apa-apa. Dia sepenuhnya mengandalkan sumber kehidupan yang padat di sini untuk menopang tubuhnya. Meskipun hal ini tidak mempengaruhi kondisi tubuhnya, bagi seseorang yang terbiasa mengisi kembali energinya dengan makan, tidak memiliki apapun untuk dimakan jelas merupakan penderitaan yang luar biasa. Sekarang ada iblis tua di depannya yang mengatakan bahwa dia suka makan. Tanggulin tiba-tiba merasakan rasa lapar yang kuat mengisi lautan rohnya. Itu bukan reaksi biologis, tetapi murni psikologis.
Ketika Old Demon Devor melihat Tang Wulin menelan ludah, dia langsung tersenyum. Sepertinya kamu juga penggemar makan, benar kan? Ketika dia mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dengan keras. Maka tampaknya kami memiliki kesamaan. Mulai sekarang, Anda akan makan semua yang saya makan. Saya jamin Anda akan lulus dengan sangat mudah. Petik 2 petik 2 petik 2. Tang Wulin berkata tanpa ragu, apa yang akan kita makan? Old Demon Devor mencibir. Tenang, aku tidak akan membawakanmu sesuatu yang menjijikkan. Sejak kita makan, maka kita harus makan jenis makanan yang penuh nutrisi, dan itu harus sesuatu yang bisa dimakan. Ayo, anak muda. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan ke hutan. Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakangnya. Old Demon Devor berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Kemudian, dia berjongkok dan menggali tanah di bawah tanaman bambu hijau tua. Dia membuat kait dengan jarinya dan mengaitkan seekor cacing besar berwarna hijau tua yang panjangnya sekitar 3 inci dan gemuk seperti jari. Cacing itu benar-benar berwarna hijau tua dan tampak agak transparan. Ini menggeliat mati-matian mencoba berjuang dari tangan Old Demon Devor. Tangan kanan Old Demon Devor menggali tanah lagi. Dia menggali cacing lain dalam waktu singkat. Firasat yang tidak nyaman memenuhi pikiran Tang Wulin dalam sekejap, tidak mungkin. Pada saat ini, dia melihat Old Demon Devor telah melemparkan salah satu cacing ke mulutnya dan mulai mengunyahnya. Dia bahkan tampak menikmatinya. Cairan kuning mengalir di sudut bibirnya. Tang Wulin bereaksi secara refleks. Dia berbalik dan mulai muntah. Ini benar-benar menjijikkan. Meskipun dia suka makan, dia tidak akan pernah makan cacing. Dia jijik melihat penampilan Old Demon Devor saat ini. Pada saat ini, sosok hijau tua muncul di hadapannya. Saat dia melihat ke tubuh yang menggeliat, dia bisa melihat lapisan rambut kuning halus di tubuhnya setelah diperiksa lebih dekat. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis, dan dia melesat ke samping seperti kilat. Baginya, makan selalu menjadi hal yang paling menyenangkan di benua itu. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat cacing yang terlalu menjijikkan ditempatkan di depannya, karena tidak makan selama berhari-hari, Tang Wulin hampir tidak bisa menahan reaksi tubuhnya. Dia praktis berbalik dan lari. Dia tidak terlalu peduli pada hal lain. Yang dia ingin lakukan hanyalah menjauh dari Old Demon Devor itu seketika. Terlepas dari seberapa cepat dia bergerak, apakah dia menggunakan teknik rahasia Sekte Tang, jalur membingungkan bayangan hantu, atau kecepatan gagah lalat naga emas, dia tidak bisa menyingkirkan cacing hijau tua yang menjuntai di depan matanya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terlempar. Tang Wulin terus berlari saat dia muntah. Tiba-tiba, muncul sensasi pusing. Tak lama kemudian, dia dengan paksa ditekan ke tanah. Dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah di dalam tubuhnya dibelenggu. Kemudian, sebuah tangan besar mencubit hidungnya. Ketika hidungnya dicubit, Tang Wulin secara naluriah membuka mulutnya untuk bernapas. Pada saat berikutnya, dia melihat cacing hijau tua yang menggeliat itu didorong ke dalam mulutnya. Old Demon Devor mendorong dagu Tang Wulin ke atas dengan satu tangan, dan mulut Tang Wulin menutup secara alami. Perasaan seekor cacing menggeliat mati-matian di mulut. Rambutnya berdiri tegak, dan penglihatannya menjadi gelap. Tubuhnya bereaksi keras terhadap perasaan jijik. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Suara serak Old Demon Devor terdengar di samping telinganya, sudah kubilang kita hanya akan makan. Kenapa kamu kabur? Aku benci mereka yang paling tidak memperlakukan makanannya dengan baik. Karena Anda tidak mau memakannya, maka saya akan membiarkan cacing bambu ini dicerna perlahan di air liur Anda. Anda akan merasakannya menggeliat, lalu pada titik tertentu, itu akan berhenti menggeliat. Kemudian, perlahan akan berubah menjadi cairan yang akan mengalir ke sepanjang tenggorokan Anda. Anda akan merasakannya menjadi satu dengan tubuh Anda. Bukankah itu bagus? Proses ini membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk menyelesaikannya. Anda tidak bisa bergerak atau melakukan apapun. Saya bisa melihat perubahan pada mata dan ekspresi wajah Anda. Melihat ekspresi Anda menikmati kelezatan ini, sungguh luar biasa. Aku harus mulai memikirkan tentang apa yang harus kita makan besok. Soul Land 3 Chapter 835. Chapter 835, Muntah. Tang Wulin lebih suka belajar menerbangkan pesawat atau menyerap energi destruktif. Dia bahkan rela menghadapi daya tembak seluruh korps Angkatan Darat Laut Utara.
Dia lebih suka melalui semua itu daripada menanggung penderitaan yang begitu besar dalam keadaan sadar luasnya saat ini. Tidak berlebihan apa yang dikatakan Old Demon Devor. Apa yang dirasakan Tang Wulin saat ini adalah penyiksaan mental dan fisik. Setiap kali Tang Wulin mulai kehilangan kesadarannya, dia akan merasakan lautan rohnya terstimulasi, dan dia akan segera bangun. Saat itu, dia bisa merasakan isi mulutnya dengan tajam. Sensasinya terlalu menjijikkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia hanya ingin mati di sana dan kemudian. 24 jam berlalu. Old Demon Devor memukul kepala Tang Wulin untuk membuatnya pingsan. Saat dia melihat Tang Wulin yang tergeletak di tanah, dua sosok muncul di sampingnya. Mereka adalah Nightmare and Blight. Saya berkata, apakah saya terlalu kejam? Aku hanya memberinya makanan enak untuk dimakan, itu saja. Saya hanya memikirkan metode sebelumnya tetapi tidak pernah melakukannya. Apakah itu akan merangsang semangatnya sehingga dia menjadi gila? Old Demon Devor bertanya seolah-olah dia khawatir tentang dia. Jangan beri aku omong kosong itu. Mengapa Anda tidak ragu-ragu saat Anda memberinya cacing untuk dimakan? Kata Nightmare dengan cemoohan. Old Demon Blight menambahkan dengan ekspresi marah, kamu benar-benar hina dan tidak tahu malu. Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang metode Anda sebelumnya? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Bagaimana Anda bisa melampaui kami dalam menyiksa? Saat aku melihat ekspresi sedihnya, dia mungkin mengira kau lebih unggul dari kami berdua dalam hal ini. Saya benar-benar tidak puas, Anda tahu. Saya sangat tidak puas. Hahaha, melayani Anda dengan benar. Saya tidak peduli apakah Anda puas atau tidak, satu-satunya hal yang saya tahu adalah saya bersenang-senang di sini. Oh tidak, saya harus pergi dan mengujinya pada teman-teman kecil lainnya juga dan melihat reaksi mereka. Tidak apa-apa bahkan jika mereka menjadi gila. Kami masih memiliki pria Lotte itu, kan? Dia yang paling membantu dalam memulihkan kondisi pikiran seseorang. Gendut kecil, dari kelihatannya, kami memiliki minat yang sama sekarang. Mulai sekarang, apapun yang aku makan, kamu akan makan. Aku jamin kau akan lulus ujian ini dengan mudah, kata Old Demon Devor kepada Su Lizzie sambil tersenyum. Su Lizzie terengah-engah. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menyerap energi destruktif dan akhirnya mencapai pantai seberang. Namun, terlepas dari metode yang dia gunakan, dia tidak bisa memasuki pangkalan Korps Angkatan Darat Laut Utara. Dia tidak ingat apa yang terjadi. Sejauh yang dia ingat, ketika tembakan artileri datang, dia sudah kembali ke Pulau Iblis. Old Demon Nightmare kemudian memberitahunya bahwa dia telah gagal, dan dia akan melepaskan kabut racun. Pada saat ini, Old Demon Devor muncul seolah-olah dia adalah sang Mesias. Old Demon Devor mengatakan kepadanya bahwa selama dia mengikuti instruksinya, dia bisa menyelamatkan rekan-rekannya dari nasib disiksa oleh kabut racun. Dia kemudian dibawa oleh Old Demon Devor ke hutan. Ketika dia melihat cacing hijau tua yang besar, Su Lizzie berkedip beberapa kali. Selanjutnya, dia melihat Old Demon Devor melemparkan cacing ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan paksa. Mata Su Lizzie langsung melotot. Old Demon Devor menatapnya sambil tersenyum. Kemudian dia mendengar Su Lizzie bertanya dengan kaget, bisakah ini dimakan? Apa ini enak rasanya? Kali ini, giliran Old Demon Devor yang terpana. Kemudian, dia melihat Su Lizzie mengangkat tangan dan dia mengambil cacing lain dari tangannya, yang dia lemparkan ke mulutnya sendiri. Su Lizzie mulai mengunyahnya dengan paksa juga. Ini. Setelah mengunyah sebentar, mata Su Lizzie berbinar. Kemudian, jakunnya bergeser. Dia jelas menelan cacing itu. Wow, kupikir itu akan sangat menjijikan. Siapa yang tahu rasanya sangat enak. Meski sedikit asam dan sepat, ada sedikit kepahitan pada rasanya yang asam, tapi ada sisa rasa manis. Lebih penting lagi, ia memiliki aroma tanaman bambu yang samar. Perut saya terasa hangat setelah saya memakannya. Rasanya lumayan nyaman banget, sangat lezat. Saya tidak pernah berharap menemukan sesuatu yang begitu istimewa di Pulau Iblis. Ini seperti makanan khas lokal. Apakah Anda memiliki lebih dari ini? Biar aku menggali satu lagi. Ketika dia melihat ekspresi gembira Su Lizzie, Old Demon Devor tertegun lama sebelum akhirnya dia bergumam, gendut kecil, kamu memang memiliki beberapa bakat unik dalam urusan makan. Dia masih berbicara ketika dia melihat Su Lizzie berjongkok di samping tanaman. Dia menggali tanah dengan tangannya. Meskipun objeknya sama, penyiksaanlah yang membuat beberapa orang berharap mati, tetapi sumber kenikmatan yang ekstrim bagi yang lain. Sungguh, situasi seperti itu belum pernah terjadi di Pulau Iblis.
Old Demon Devor tidak pernah mengaku kalah. Belum lagi, tidak ada iblis tua di pulau ini yang mau mengaku kalah. Itulah mengapa Devor harus memeras otak untuk menemukan makanan bermutu tinggi yang menurut Su Lizzie menjijikan. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Su Lizzie tidak pernah menolak apapun yang diberikan kepadanya? Su Lizzie akan sedikit ragu pada awalnya, tetapi semakin banyak dia makan, semakin dia merasa bahagia dan semakin dia bersemangat. Pada akhirnya, dia akan makan sampai wajahnya memerah. Dia tidak membutuhkan keahlian Old Demon Devor untuk menemukan berbagai jenis makanan di lembah yang kaya akan sumber kehidupan di Pulau Iblis. Dia menjadi ahli dalam hal itu murni dengan belajar sendiri. Old Demon Devor mau tidak mau menyerah. Dia hanya bisa memilih untuk menyiksa yang lain. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Su Lizzie sangat diberkahi dengan anugerah alami, tetapi terkadang dia bodoh. Tanpa ragu, Su Lizzie telah memecahkan rekor. Tang Wulin sama sekali tidak tahu bagaimana dia menghabiskan 2 bulan ini. Dia menghabiskan waktu bangunnya dengan linglung. Penyiksaan di tubuhnya bisa diatasi, tetapi jiwanya sangat menderita. Dia adalah orang yang suka makan, tetapi dia disiksa oleh Old Demon Devor begitu parah sehingga dia ingin muntah begitu dia melihat makanan. Namun, kemampuan adaptif tubuhnya yang kuat secara bertahap dimulai. Tang Wulin dengan cepat menyadari bahwa tubuhnya tidak melemah karena penderitaan akibat penyiksaan. Sebaliknya, karena dia secara teratur makan makanan aneh seperti cacing, kecoa, ular, tikus, semut, dan sebagainya, esensi darahnya tumbuh dengan kuat. Itu terutama berlaku untuk sumber hidupnya yang sangat padat saat ini. Old Demon Devor, terima kasih banyak. Apakah Anda masih memiliki cacing? Berapa lama bisa hidup? Bisakah saya meminta bantuan dari Anda? Biar aku tangkap lagi supaya kamu bisa membiarkan Yue Zhenyu memakannya. Cacing ini kaya dengan sumber kehidupan, pasti baik untuk tubuhnya. Dia telah menggunakan kemampuannya pengorbanan untuk menyelamatkan saya saat itu dan kehilangan terlalu banyak sumber hidupnya. Jika dia bisa makan cacing lagi, aku yakin itu akan sangat menguntungkannya. Old Demon Devor menatap dengan mulut ternganga saat Su Xiaoyan bermain dengan cacing hijau tua besar di tangannya seolah bermain-main dengan harta karun. Apa yang salah dengan dunia ini? Adalah satu hal bagi master jiwa alat tipe makanan untuk memakan cacing, tapi nona muda ini, dia. Ketika Su Xiaoyan memakan cacing itu untuk pertama kalinya, tingkat penderitaan yang dia rasakan mirip dengan Tang Wulin. Namun, dia juga memperhatikan bahwa cacing ini dipenuhi dengan sumber kehidupan yang padat. Jadi, ketika Old Demon Devor berencana memberinya cacing kedua, dia bertindak seperti ini. Kemampuan adaptif ini. Dia tidak bagus dalam hal lain, tapi kemampuan wanita muda ini untuk beradaptasi benar-benar tiada taraf. Tentu saja, ada juga yang sengsara. Sebagai contoh, blerk, blerk, blerk. Tolong bunuh aku, keluh Xie. Semangatnya diambang kehancuran. Blerk, aku akan membunuhmu. Blerk, jangan biarkan aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Wajah cantik Ye Xinglan sudah mulai bersinar. Blerk, 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 aku akan membunuhmu. Tubuh Yuanen Yehui bergerak-gerak tanpa henti. Ini benar-benar luar biasa. Saya hampir menangis. Old Demon Devor, bolehkah saya tahu bagaimana saya bisa memelihara cacing-cacing ini? Bolehkah saya membawa beberapa saat saya pergi? Jika saya bisa mempertahankan mereka, dengan sumber kehidupan yang padat seperti dukungan kami, klan malaikat suci dapat menggunakan kemampuan mereka pengorbanan dengan sukarela. Anda lihat, klan kami memiliki sumber daya moneter yang cukup. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk memanen serangga sumber kehidupan di lembah di Pulau Setan ini? Kita mungkin bisa membuat obat dari mereka. Jika kami bisa melakukannya, Anda akan memberikan kontribusi luar biasa kepada seluruh dunia. Yue Zhenyu juga menganggapnya menjijikkan, tetapi karena dia memiliki kemampuan pengorbanan, inderanya terhadap sumber kehidupan menjadi yang paling akut di antara mereka. Dia hanya makan satu cacing, tetapi dia menyadari keajaiban isinya. Oleh karena itu, dengan Tang Wulin sebagai pemimpinnya, mereka berempat disiksa oleh Old Demon Devor selama 3 bulan penuh. Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizzie, di sisi lain, dijamin mendapat tempat di level berikutnya. Apa kalian tahu apa yang paling kubenci di dunia? Seorang tetua dengan hidung bengkok dan ekspresi suram berdiri di depan Yue Zhenyu saat dia bertanya dengan dingin. Matanya penuh kebencian, hampir sampai ke titik Yue Zhenyu yang berdiri di hadapannya menjadi orang yang paling menjijikkan di dunia ini. Tidak, kata Yue Zhenyu dengan jujur.
Beberapa hari yang dia habiskan dengan Old Demon Devor adalah hari-hari paling santai yang dialami Yue Zhenyu sejak dia datang ke Pulau Iblis. Sumber kehidupan yang dia keluarkan untuk Su Xiaoyan melalui pengorbanan sebagian besar telah dipulihkan dengan mengonsumsi sejumlah besar cacing. Ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan. Itu juga sangat mengurangi kebenciannya terhadap Pulau Iblis. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menyelamatkan rekan-rekannya. Soul Land 3 Chapter 836. Chapter 836, Setan Benci Tua. Yang paling kubenci adalah dunia ini. Namaku Lotte. Ingat nama saya, Old Demon Lotte. Aku akan membuatmu menderita. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lebih banyak penderitaan. Di saat berikutnya, Yue Zhenyu dibangkitkan. Kemudian, cambuk kulit yang dibasahi dengan air mengibaskan tubuhnya tanpa ampun. Sampai saat itu, Yue Zhenyu selalu berpikir bahwa dia bisa menahan rasa sakit dengan cukup baik. Namun, setelah Old Demon Lotte, dia menyadari bahwa dia salah. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak metode untuk membawa rasa sakit kepada orang lain, atau bagaimana merangsang metode itu. Ratapannya tidak pernah berhenti sejak dia diangkat. Rasa sakit yang hebat terus-menerus merangsang tubuh dan jiwanya. Yue Zhenyu berjuang mati-matian saat dia mencoba membebaskan dirinya. Namun, dia hanya bisa melihat saat kulitnya terbelah dan dagingnya pecah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton tanpa daya saat kukunya dicabut dan tubuhnya perlahan-lahan menjadi serpihan. Perlahan, dia berada di gerbang kematian. Mata Tang Wulin perlahan kehilangan fokus. Dia telah mengalami 3 bulan penyiksaan sekarang. Energi kehidupan di dalam dirinya sangat kuat, tetapi semangatnya jelas terguncang. Dia dalam keadaan seperti itu sehingga dia dipenuhi ketakutan setiap kali dia melihat sesuatu menggeliat. Bahkan ketika dia merasakan energi kehidupan yang terkandung dalam makanan, seperti itu, baginya, hal yang begitu indah untuk dikaitkan dengan jenis penderitaan ini tidak terpikirkan. Bagaimana dia bisa menerima itu? Meski begitu, dia tetap berani. Untuk teman-temannya, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Dia hanya memikirkan satu hal ini di pikirannya. Terlepas dari siksaan apapun, dia harus menahannya. Dia harus menyelamatkan teman-temannya. Dia telah bertahan selama 3 bulan dengan mengandalkan tekadnya yang kuat. Dia bertahan sampai Old Demon Devor akhirnya melepaskannya. Saat dia makan berbagai makanan yang disajikan di hadapannya dengan seteguk, Tang Wulin sudah mati rasa. Hanya ada sepotong kecerdasan di kedalaman matanya. Tepi bibir Old Demon Devor bergerak-gerak juga. Sebagai penerima pertama penyiksaannya di antara Shrek Seven Monsters, dia awalnya sangat senang dengan reaksi Tang Wulin. Dia juga benar-benar merasakan kesenangan yang luar biasa selama proses penyiksaan Tang Wulin. Namun, dia menyadari ada masalah setelah itu. Orang ini pasti tahu cara makan. Ketika rohnya sudah mati rasa, dia mulai menunjukkan nafsu makannya setelah diperintahkan untuk makan makanan yang menjijikkan. Contoh yang paling menakutkan adalah ketika dia memakan ular sanca setinggi 7 meter, setebal paha, sendirian. Setelah dia memakan ular piton itu, tubuh Tang Wulin sendiri bereaksi. Di bawah gelombang aura garis keturunannya yang keras, sisiknya muncul tak terkendali. Namun, dia masih bisa makan, dan nafsu makannya semakin meningkat. Old Demon Devor sangat senang menyiksa Tang Wulin. Namun, dia juga mengasihani Tang Wulin. Nafsu makan orang ini lebih menakutkan daripada si gendut kecil. Meskipun si gendut makan banyak juga, dia telah melemparkannya ke Old Demon Lotte sejak lama karena dia bahkan tidak disiksa. Di sisi lain, orang di hadapannya ini jelas sangat menderita sehingga dia berharap dia mati, tetapi tetap saja, nafsu makannya itu benar-benar menakutkan. Dia makan begitu banyak, sangat banyak. Old Demon Devor berpikir berkali-kali untuk menyiksanya sebagai balas dendam karena makan sebanyak itu. Namun, pada akhirnya, dia menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, orang yang tidak tahan lagi akan menjadi dirinya sendiri dan bukan Tang Wulin. Ini adalah nutrisi bermutu tinggi yang banyak. Tidak peduli berapa banyak energi kehidupan yang diisi tempat ini, persediaan tidak akan pernah cukup untuk mendukung tingkat penipisan seperti itu. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain melepaskan Tang Wulin dan melemparkannya ke Old Demon Lotte. Tahukah kamu apa yang paling kubenci di dunia ini? Old Demon Lotte memandang Tang Wulin dengan dingin. Tatapan Tang Wulin masih sedikit linglung. Apakah kita masih makan? Makan. Lihatlah dirimu yang menyedihkan.
Anda telah disiksa hingga kondisi seperti itu hanya dengan trik-trik kecil Devor, dan Anda membutuhkan iblis ini untuk membantu Anda mendapatkan kembali semangat Anda melalui rasa sakit. Aku benci ini. Aku sangat benci ini. Aku benci dunia ini. Aku benci semuanya. Tang Wulin diangkat dan cambuk kulit pecah tanpa ampun di tubuhnya. Cambuk kulit itu pulih. Pakaian Tang Wulin tercabik-cabik. Tanda putih juga tertinggal di permukaan kulitnya. Tanda putih. Mengapa tidak berdarah? Old Demon Lotte sedikit tertegun. Tidak mau menerima apa yang telah terjadi, dia menyerang dengan cambuk lagi. Kali ini, dia dengan sengaja meningkatkan kekuatan cambuk. Ada tanda putih lainnya. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah satu-satunya tanda putih. Tanda yang ditinggalkan oleh cambuk pertama telah menghilang. Ini. Secara alami, Old Demon Lotte tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Dia mencambuk tubuh Tang Wulin seperti badai dan tanda itu membentuk pola rumit di tubuhnya. Namun, ketika Old Demon Lotte ingin beralih ke alat penyiksaan lain, dia menyadari bahwa bekas cambuk di Tang Wulin telah lenyap. Tidak ada satu tanda pun yang tersisa. Ini. Apa yang terjadi? Murid Tang Wulin mulai fokus. Dia tidak lagi merasakan sakit. Dia hanya merasakan energi kehidupan yang kaya di dalam tubuhnya perlahan mulai mengalir di bawah cambuk. Itu mulai menyatu dengan kekuatan garis keturunannya. Sepanjang proses penggabungan bersama, perasaan menyenangkan yang tidak biasa memenuhi anggota tubuhnya. Sampai saat itu, kekuatan spiritual yang diambilnya adalah pukulan yang menyakitkan. Pada titik ini, dia akhirnya merasa nyaman, dan semangatnya akhirnya agak rileks. Dia dipaksa makan hal-hal menjijikan itu selama 3 bulan. Dari arti tertentu, Tang Wulin sudah menyegel hatinya sendiri. Begitulah cara dia bisa memakannya. Secara alami, dia tidak punya waktu untuk memanfaatkan kekuatan jiwanya dan berkoordinasi dengan kekuatan garis keturunannya sendiri. Di bawah rangsangan dari rasa sakit luar, metode misterius surga dan kekuatan garis keturunannya akan melindungi tubuhnya atas kemauan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka mulai mengalir secara alami dan menstimulasi pemulihan semangatnya secara bertahap. Rasa sakit yang tajam datang pada saat ini. Old Demon Lotte telah menemukan paku baja panjang dari suatu tempat dan menusuk tubuh Tang Wulin dengannya. Dengan kekuatannya, paku baja itu akhirnya mematahkan kulit Tang Wulin. Jejak samar darah menetes keluar. Rasa sakit menusuk itu jelas lebih kuat daripada cambukan. Di bawah rangsangan yang lebih kuat ini, garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin dan kekuatan metode surga misterius mengalir lebih lancar. Akhirnya, dunia spiritualnya mulai terbuka. Apa yang dilihat Old Demon Lotte adalah luka kecil dari tusukannya yang menutup dengan cepat. Mereka bahkan tidak membentuk koreng sebelum kulitnya kembali normal. Ketika dia menusuk tubuh Tang Wulin dengan paku baja, dia memperhatikan bahwa tampaknya ada lapisan emas yang bersinar di bawah kulit Tang Wulin. Kulitnya sendiri sangat keras. Ketika dia menusuknya dengan paku baja, dia bahkan bisa merasakan kulit Tang Wulin dengan cepat mengeras, seolah sisiknya akan muncul ke permukaan. Dia mengangkat tangan untuk menyegel kekuatan jiwa Tang Wulin dan aliran garis keturunannya. Namun, dia tidak bisa menyegel naluri tubuhnya. Dia mengeluarkan berbagai instrumen penyiksaan tanpa henti dan menggunakannya pada Tang Wulin. Kesadaran Tang Wulin akhirnya pulih sepenuhnya. Ketika dia melihat Old Demon Lotte yang sibuk dan luka yang muncul di tubuhnya yang dengan cepat menutup sesudahnya, Tang Wulin hanya tersenyum dingin. Rasa sakit. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini ketika dia mulai belajar menempa pada usia 6 tahun. Bukannya dia tidak takut akan rasa sakit, tetapi daya tahannya jauh lebih tinggi dari orang biasa. Bahkan seorang master jiwa yang kuat dan kuat tidak dapat bersaing dengannya dalam hal ketahanan. Apalagi dia memiliki daya tahan yang kuat. Kemampuan penyembuhan diri keturunan Raja Naga Emas terlalu kuat. Tubuh Tang Wulin memiliki ketahanan yang luar biasa baik itu terhadap serangan fisik atau serangan energi. Oleh karena itu, Old Demon Lotte menggunakan setiap alat penyiksaan yang bisa dia temukan di Tang Wulin. Namun, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah senyuman dingin di ujung bibir penerima. Bagaimana bisa ada rasa sakit yang lebih buruk daripada rasa sakit yang menyayat hati, paru-paru yang runtuh yang datang setelah menyerang segel Raja Naga Emas. Rasa sakit itu datang dari dalam. Article 5 of 5.